Lubang hitam terdeteksi muncul di dekat bumi. Di tengah perayaan Hari Bumi Sedunia pada tanggal 22 April tahun 2021, sebuah lubang hitam muncul di dekat planet kita. Untungnya, lubang hitam yang terdeteksi dekat bumi ini cukup kecil, masanya sangat kecil, sehingga menempatkannya dalam kategori eksklusif. Dilansir dari Science Alert, Jumat tanggal 23 April tahun 2021, lubang hitam itu berada kira-kira 1.500 tahun cahaya dari bumi. Letak lubang hitam dekat bumi tersebut berada di dalam konstelasi galaksi Bima Sakti yang dikenal sebagai konstelasi Monoceros. Para astronom menyebutnya sebagai kandidat lubang hitam terdekat yang belum ditemukan oleh ilmuwan planet. Karena lubang hitam kecil dekat bumi ini diklaim belum pernah ditemukan sebelumnya, tim peneliti dari Ohio State University, Amerika Serikat, pun menamakannya unicorn, yang merujuk pada lubang hitam, berada di tepi galaksi dan sifatnya sangat langka. Saat kami melihat datanya, lubang hitam unicorn ini muncul begitu saja, kata astronom Tarindu Jayasinghe. Sejak dahulu kala, lubang hitam yang kecil hingga lubang hitam supermasif raksasa telah menggerakkan jantung galaksi.
Teori memprediksi bahwa lubang hitam dapat muncul dalam berbagai massa atau ukuran. Namun, saat sampai pada lubang hitam yang dibentuk oleh inti bintang mati yang runtuh, selama bertahun-tahun para astronom telah menemukan beberapa celah massa. Jika sebuah bintang runtuh hingga kurang dari 2,3 kali massa matahari kita, itu akan menjadi bintang neutron, bukan lubang hitam. Hingga saat ini, para peneliti mengaku belum menemukan lubang hitam bintang yang lebih kecil dari 5 massa matahari, yang meninggalkan celah massa. Sebelum kami menemukan objek apapun di celah itu, keberadaan lubang hitam kecil itu di dekat bumi sangat meragukan. Sehingga, ketika para astronom melihat bintang raksasa merah di dekatnya ditarik oleh sesuatu, mereka awalnya menepis kemungkinan bahwa itu adalah teman kecil yang tak terlihat. Akan tetapi, Jaya Singhe telah melihat lubang hitam ini dengan cara yang berbeda. Saat menganalisis data dari berbagai sistem teleskop dan satelit, Jaya Singhe menemukan bintang raksasa merah di konstelasi Monoceros yang berada dalam tahap terakhir kehidupannya. Kecepatan bintang dan cara bintang itu ditarik oleh gravitasi, semuanya menunjukkan adanya lubang hitam kecil yang mengorbit padanya. Ukuran lubang hitam itu sekitar 3 kali massa matahari. Sama seperti gravitasi bulan yang mendistorsi lautan bumi, menyebabkan laut menggembung, air laut naik dan menjauh dari bulan, menghasilkan pasang naik. Begitu pula pada lubang hitam, mengubah bintang menjadi bentuk bola dengan satu sumbu lebih panjang dari yang lain, jelas astronom Todd Thomson, yang membantu menemukan lubang hitam kecil lainnya di masa lalu. Thomson menyimpulkan bahwa apa yang ditemukan itu adalah memang sebuah lubang hitam kecil.
Selama beberapa dekade, tidak jelas apakah ada sesuatu di celah massa antara dua bentuk bintang mati. Unicon sekarang bergabung dengan beberapa lubang hitam kecil lainnya untuk membantu memecahkan misteri itu. Hasilnya belum diverifikasi secara resmi, tetapi untuk saat ini tampaknya seperti kandidat kuat untuk lubang hitam lain di tengah celah massa. Thomson mengatakan bahwa setiap kali sebuah lubang hitam ditemukan, berapapun masanya, objek misterius alam semesta akan selalu memberikan petunjuk. Seperti bintang mana yang runtuh atau menemui ajalnya, bintang mana yang meledak dan atau bintang mana yang ada di antaranya. Lubang hitam kecil masih banyak di alam semesta sana dan menanti untuk ditemukan. Hasil studi tentang lubang hitam kecil terdekat bumi ini telah diterima untuk dipublikasikan di Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Black holes are some of the most remarkable objects in the entire universe. They are regions in space and time where there is so much mass, so much energy, and so much matter collected in one tiny area of space that nothing, no matter how fast it moves, how much it accelerates, or even if it moves at the ultimate cosmic speed limit, the speed of light itself, can it get out. Once you cross the event horizon, it's impossible to escape. But what happens on the inside? Must you, as so many have said, inevitably and inexorably head towards a singularity? Or could there be another fate awaiting you? Find out on this edition of the Starts With a Bang podcast. There are three separate known ways that real physical black holes arise in our universe. The first is the most conventional of all. You get a massive star, one many times the mass of our sun, that reaches the end of its life. In its core, after fusing hydrogen into helium, it then fuses helium into carbon and goes even further. The incredible pressures from the outside and the amount of mass in the core allow it to contract, heat up, and fuse carbon into oxygen, oxygen into neon, sulfur, silicon, and eventually all the way up into creating iron, nickel, and cobalt in the core. Once you reach that point, there's nowhere further to go, and if your core is massive enough, it's simply going to contract until it reaches a runaway state, until it reaches a critical temperature and density where there's a runaway fusion reaction. The outer layers get blown off in a catastrophic supernova explosion, but the insides implode. If it's not quite massive enough, you'll make a neutron star, which is some version of a failed black hole. But if your core is massive enough, even the neutrons themselves will collapse. You'll create an event horizon, and everything will collapse down to what we know as a black hole. Alternatively, failed black holes, these neutron stars that we talked about, get a second chance. If they either accrue enough mass that they will collapse, or two neutron stars collide at their center, at their core, they can create a black hole. Once they cross a critical mass threshold, you can create an event horizon, and that causes the collapse of everything down past the event horizon, past where anything can see past, where light or anything else could get out. There's a second chance for supernovae that don't make a black hole to get there after all. And finally, there's the direct collapse method. When there's no way for a massive star, a massive cloud of gas, or any massive enough object to resist the force of gravity, it can go out not with an explosion or a cataclysmic eruption, but with a whimper. It can just simply gravitationally collapse past that critical point, create an event horizon, and again, you'll arrive at a black hole.